Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para Weber, hari ini kita akan mengenal lebih dekat Pulau Batam tempat kita tinggal. Ada bangunan-bangunan di kota Batam ini kita yang tidak tahu bagaimana sejarah pembuatannya. Nah, salah satu yaitu adalah sejarah pembuatan jembatan Barelang. Mungkin ada sebagian kita yang belum tahu bagaimana jembatan itu dibangun, termasuk saya sendiri gitu. Jadi untuk hari ini kita akan coba menonton secara bersama sebuah dokumentasi pembuatan jembatan Barelang, dan ini dibuat oleh Langan Tuk sekitar 6 tahun yang lalu. Kita akan melihat bagaimana prosesnya dan semoga ini juga menambah wawasan kita dan lebih mencintai kota kita tercinta. Yuk kita nonton bareng untuk hari ini. Pulau Batam yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau telah lama berubah wajah. Pulau yang semula penuh dengan hutan dan perbukitan telah dikembangkan menjadi pintu masuk perdagangan internasional. Perubahan ini dikaitkan dengan konsep pengembangan Sijori, Singapura, Johor, dan Riau yang akan dihubungkan menjadi kawasan emas pengembangan pembangunan. Ini sangat luar biasa sekali. Untuk mengantisipasi pembangunan yang tumbuh pesat, dirasa perlu untuk mengembangkan wilayah Batam dengan menghubungkan pulau-pulau di sekitarnya, yang sekarang dikenal sebagai wilayah Barelang, Batam, Rempang, dan Galang. Untuk menyatukan pulau-pulau itu, diperlukan 6 konstruksi jembatan sebagai sarana infrastrukturnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jembatan Barelang itu ada 6. Salah satu dari infrastruktur itu adalah pembangunan struktur jembatan kabel antara Pulau Batam dengan Pulau Tonton. Dan ini yang paling menjadi ikon di kota Batam. Jembatan yang membentang sepanjang 641,8 meter dengan ruang bebas vertikal setinggi 38 meter ini menerapkan tipe struktur kabel cancang atau cable stay bridge. Struktur jembatan kabel ini dibagi 4 bagian struktur pokok, yaitu struktur abutment, struktur pylon, struktur deck atau lantai jembatan, dan struktur kabel atau cable stay. Abutment berfungsi sebagai counterweight atau penahan gaya yang timbul dari 4 backstay cable yang tertanam di kanan kirinya. Struktur beton ini berdimensi panjang 27,5 meter, lebar 25 meter, dengan tinggi 14 meter pada sisi depan dan 18,8 meter pada sisi belakang. Sangat luar biasa. Struktur abutment ini memiliki berat berkisar 20.000 ton, terdiri atas 4.423 meter kubik beton, 980 ton besi beton, dan sisanya adalah pasir uruk yang diisikan pada bilik-bilik kosong yang terdapat di dalam struktur ini. Pada pelaksanaannya, struktur abutment dikerjakan dengan sistem formwork konvensional dengan tahapan pengecoran tiap 2,2 meter ketinggian. Pada bagian beton masif, pengecoran dapat dilakukan 4 meter ketinggian setiap segmen untuk meminimalkan construction joint pada daerah tersebut. Setelah pengecoran selesai, dilakukan perawatan beton dengan menyemprotkan bahan kiwi compound yang diberikan dalam 2 atau 3 tahap penyemprotan. Karena pangkal lantai jembatan yang menumpu pada abutment ini akan mengalami pergerakan yang cukup besar, baik pada arah vertikal maupun horizontal,
Maka untuk mengatasi gaya-gaya dan gerakan yang timbul pada struktur abutment tersebut, dipasang compression dan uplift bearing serta expansion joint. Bersamaan dengan pekerjaan abutment, secara paralel dilaksanakan pekerjaan pondasi pylon. Kaki pylon didukung oleh konstruksi pile cap beton masif berdiameter 16 meter dengan ketebalan 12,5 meter. Pile cap ini memegang 30 titik konfigurasi melingkar bore pile berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman rata-rata 40 meter. Sistem pengeboran tiang pondasi tersebut dilakukan dengan sistem reverse circulation drilling atau RCD, yaitu dengan sistem sirkulasi air. Sistem ini diterapkan mengingat tanah di lokasi proyek tergolong jenis bebatuan. Proses pengeboran dibedakan atas 2 tahap. Pada tanah urukan yang lunak, pengeboran dilakukan dengan sistem auger yang dibantu dengan casing yang ditanam hingga kedalaman 6 meter, dan pengeboran dilanjutkan dengan sistem RCD. Pemberhentian pengeboran didasarkan pada 3 kriteria, yaitu: pertama, apabila mata bor telah tertanam minimal 2,2 meter dari lapisan sandstone. Kedua, apabila penetrasi mesin bor dengan kapasitas 20 rpm selama 20 menit hanya mencapai kedalaman maksimal 20 cm. Ketiga, apabila hasil tes kuat tekan dari bebatuan contoh di kedalaman pemberhentian tersebut mencapai minimal 2 rpm. Uji kuat tekan tersebut dilakukan di laboratorium independen PT PB. Setelah pekerjaan pengeboran selesai, dilanjutkan dengan pekerjaan pembesian yang dilakukan secara privat per 12 meter panjang yang terdiri atas tulangan pokok dan tulangan spiral sebagai sengkangnya. Pada proses privat tersebut, sekaligus dilakukan pemasangan pipa-pipa clothing berdiameter 0,75 inch. Penyambungan pembesian tersebut dilakukan bersamaan dengan proses pemasukan besi privat ke dalam lubang bor. Penyambungan besi dilakukan dengan sistem overlapping. Sementara sambungan pada pipa clothing dengan sistem ulir yang harus diyakinkan sistem sambungan tertutup dengan sempurna. Proses pengecoran dilakukan dengan bantuan pipa trainee yang bagian ujung pipanya tertanam minimal 2 meter dari permukaan betonnya untuk menjamin tidak adanya udara yang terjebak di dalam beton. Proses suplai beton mutu 350 tahan sulfat ini dilakukan dengan concrete pound dan patching plan yang ditempatkan di atas tonton sehingga memudahkan pergerakan sistem suplai tersebut. Setelah beton berumur 1 hari, segera dilakukan proses base grouting. Dalam tahap ini, bahan mortar dipompakan ke dasar bore pile dengan tekanan 100 rpm atau dengan volume maksimum mortar 1,5 meter kubik yang dilakukan dalam 2 hingga 3 tahap pemompaan. Base grouting ini bertujuan untuk mendudukkan tiang pondasi pada tanah yang stabil dan kuat. Proses grouting tersebut dilakukan dengan mengalihkan bahan mortar ke seluruh pipa hingga keluar pada ujung pipa sisi lainnya. Selanjutnya, lubang pipa pada satu sisi akan ditutup rapat, sementara tekanan pompa akan terus ditingkatkan, sehingga akan memecahkan selang karet pada sisi bawah yang sudah terlubangi. Kemudian, bahan mortar tersebut akan terus mendesak pada celah dasar beton dan rongga tanah di dasar tiang bore pile tersebut. Setiap bore pile memiliki daya dukung teoritis sebesar 1.100 ton. Tetapi, dalam pelaksanaan loading testnya dituntut pelaksanaan pembebanan hingga 200% dari beban rencana, yaitu sebesar 2.200 ton. Untuk menunjang pembebanan yang begitu besar, loading test dilakukan dengan sistem pre-action pipe. Sebagai reaksi gaya tekan jack yang besar tersebut, digunakan 6 tiang pondasi bore pile di sekeliling tiang pondasi yang dites. Kemudian, dihubungkan dengan sistem dip baja penghubung. Adapun standar yang dipakai dalam siklus pembebanannya mengacu pada
ASTM D1143. Baik, itu sedikit dokumentasi pembuatan jembatan Barelang, tapi itu part satunya, dan nanti kita akan coba untuk masuk untuk part 2-nya. Dan juga saat ini kita sekarang tinggal menikmati keindahan dari jembatan itu sendiri, sedangkan kita tidak tahu begitu rumitnya merancangnya, membuatnya seperti saat ini. Dan alhamdulillah jembatan ini sekarang menjadi ikon dari Kota Batam. Baik, terima kasih atas kebersamaannya, dan kita sudah menonton bareng sedikit dokumentasinya, dan sampai jumpa dengan dokumentasi lanjutnya seputar Batam tentunya yang akan kita sampaikan kembali untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam wajah Batam.